tulis ilmiah dengan KD 3.15 menganalisis sistematika kebahasaan karya tulis ilmiah. Definisi karya tulis ilmiah: tulisan yang berisi hasil rangkaian fakta berupa hasil pemikiran, gagasan, peristiwa yang disusun secara sistematis dengan menggunakan metode tertentu. Ciri-ciri karya tulis ilmiah: yang pertama, logis; kedua, sistematis; ketiga, objektif; keempat, jelas; kelima, dapat diuji kebenarannya. Sistematika penulisan karya ilmiah. Yang pertama, judul; abstrak; pendahuluan; latar belakang; rumusan masalah; tujuan penelitian; tinjauan pustaka; landasan teori; metode penelitian; penutup; dan daftar pustaka. Judul. Dalam penulisan judul, perlu diperhatikan beberapa hal berikut ini. Singkat, padat, dan jelas, menggunakan bahasa baku sesuai dengan kaidah kebahasaan. Jika judul lebih dari satu baris, maka ditulis mengikuti piramida terbalik. Dalam pemisahan baris, tidak dibenarkan ada pemotongan kata. Judul tidak diberi garis bawah dan dicetak miring, kecuali judul karya atau buku yang ditelaah. Judul tidak diawali dengan tanda baca. Penempatan judul di tengah-tengah harus seimbang kiri dan kanan. Pada setiap awal judul ditulis dengan huruf kapital, kecuali konjungsi. Abstrak. Dalam penulisan abstrak, panjangnya antara 75 sampai 100 kata. Dalam abstrak biasanya dibahas mengenai gambaran singkat, latar belakang masalah, manfaat, sumber data, metode, teknik, dan kesimpulan. Terdapat kata kunci 3 sampai 5 kata. Pendahuluan. Terdapat latar belakang masalah yang berisi gambaran singkat tentang permasalahan yang dibahas, alasan yang mendorong perlu ditelitinya suatu topik, dan bagaimana topik permasalahan tersebut akan dikaji atau diteliti. Kemudian terdapat rumusan masalah. Yang harus diperhatikan dalam merumuskan masalah adalah harus singkat, padat, dan jelas, dirumuskan dalam kalimat tanya, dan memungkinkan untuk dijawab atau diuji. Terdapat tujuan penelitian yang merupakan bentuk pernyataan dari rumusan masalah. Terdapat tinjauan pustaka, berisi pendapat tentang hasil penelitian terdahulu dan dihubungkan dengan masalah yang sedang diteliti. Landasan teori. Seorang peneliti tidak dapat menghindar dari kepustakaan. Teori dari kepustakaan dijabarkan sendiri dan disusun sendiri oleh peneliti dan akan dijadikan dasar atau tuntunan dalam menyelesaikan masalah penelitian yang sedang dilakukan. Metode penelitian. Ada dua cara yang digunakan dalam melakukan uji data, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Dalam pengumpulan data, ada dua jenis data yang digunakan, yaitu primer dan sekunder. Selanjutnya, ada sumber data. Untuk mengumpulkan sumber data, dapat menggunakan instrumen seperti angket, wawancara, kuesioner, dan alat perekam. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara wawancara, observasi, studi dokumentasi. Kemudian, ada populasi dan sampel. Populasi merupakan keseluruhan subjek yang akan diteliti, sedangkan sampel adalah sebagian contoh dari populasi. Di dalam penutup terdapat kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan uraian singkat dari keseluruhan isi, sedangkan saran merupakan bagian yang berisi kekurangan dalam tulisan. Daftar pustaka. Daftar pustaka atau rujukan adalah semua sumber buku atau bacaan lain yang dikutip dalam karya tulis ilmiah. Ada beberapa cara penulisan daftar pustaka.
yaitu daftar pustaka ASA Style. Kemudian daftar pustaka dengan APA Style. Dan yang terakhir adalah daftar pustaka dengan style Chicago. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.